Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Novianti. Saya mahasiswi dari Stikes Kota Sukabumi. Di sini saya akan melakukan konseling pada pasien dengan HIV/AIDS. Baik, sebelum kita melakukan konseling pada pasien dengan HIV/AIDS, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling yaitu proses yang dapat membantu individu untuk mengatasi masalah atau hambatan perkembangan yang ada pada dirinya dan untuk mencapai perkembangan kemampuan pribadi yang dimilikinya secara optimal. Atau konseling itu sendiri bisa disebut juga dialog antara klien atau pasien dengan konselor atau tenaga kesehatan. Sebelum melakukan konseling, kita melakukan pendekatan dulu terhadap pasien atau klien. Misalkan mengingatkan tentang HIV atau AIDS, terus misalkan bikin saling percaya antara pasien dengan tenaga kesehatan atau konselor tentang penyakitnya sampai individu itu menceritakan tentang penyakit, keluhan, dan pengalaman yang mengarah ke penyakit HIV/AIDS. Adapun prinsip dari konseling itu sendiri yaitu menjaga privasi pasien dan etika cara berkomunikasi terhadap pasien itu sendiri. Baik, kita mulai saja konseling terhadap pasien HIV/AIDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, nama saya Wanti Novianti, mahasiswi dari Stikes Kota Sukabumi. Apa betul ini dengan Ibu Mira? Lulus ya. Tujuan saya di sini, saya akan memberikan sedikit tentang pengetahuan atau konseling ya Bu ya. Yang waktu yang saya butuhkan kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia, Sus. Ya. Sebelumnya ini saya tanya dulu, Ibu kira-kira ingin mengetahui tentang apa? Mau konsultasi tentang apa? Saya mau mengkonsultasikan tentang HIV atau AIDS. Sebelumnya Ibu sudah melakukan pengecekan atau ada kira-kira pengalaman Ibu yang mengarah ke arah sana, Bu? Sebelumnya saya pernah melakukan sekilas, makanya saya ingin memeriksakan diri ke sini, mengkonsultasi ke Ibu tentang HIV/AIDS. Baik Ibu, setelah kita kontrak waktu sesuai yang kita sepakati, kita mulai saja bincang-bincangnya ya atau konsultasinya. Kira-kira nih Ibu sudah mengetahui tentang penyakit HIV/AIDS itu seperti apa? Saya pernah baca di artikel ya, terus yang di berita tentang HIV/AIDS itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, makanya dari itu saya terus-terusan bertanya-tanya, makanya saya mengurungkan niat untuk datang ke Ibu untuk melakukan konsultasi. Bu, saya akan coba menjelaskan tentang apa itu HIV/AIDS. Ibu bisa bareng-bareng ya dilihat dan dibaca. HIV itu sendiri Ibu ya, yaitu singkatan dari Human Immunodeficient Virus, yaitu virus yang masuk ke dalam tubuh Ibu atau seseorang, dan virus itu akan berkembang biak dan akan menghasilkan gejala-gejala seperti yang sekarang Ibu rasakan gejalanya. Salah satunya yaitu BAB cair, ya, ya sudah lama ya Ibu ya. Nah, di mana gejala tersebut yang dialami Ibu atau seseorang itu bisa disebutkan dengan AIDS Ibu. AIDS itu sendiri Ibu singkatannya Acute Immune Deficiency Syndrome. Penjelasan tadi tentang HIV, terus virusnya, cara masuknya, berkembang biaknya sambil
menghasilkan gejala tersebut itu disebutkan AIDS ibu ya. Jadi kalau HIV aja itu cuma baru virus masuk ke dalam tubuh, belum dikatakan AIDS kalau ibu tidak ada gejala ya ibu ya. Nah ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah. Nah cara penularannya ibu ya, itu bisa disebabkan oleh seks bebas yang dilakukan tanpa pengaman ya ibu ya, atau kondom gitu ya. Terus menggunakan jarum suntik kayak bareng-bareng, dimana itu bisa menjadi media masuknya virus tersebut ya bu ya. Nah, ibu baik, kalau misalkan ibu ingin mengetahui kalau apakah ibu terinfeksi HIV/AIDS, ibu bisa mendaftarkan diri ke puskesmas untuk pemeriksaan lab melalui sampel darah ya. Sebelumnya saya mau nanya, kira-kira ibu kenapa ingin mengikuti KPS ini? Tadi saya sudah bilang pas saya datang ibu, sebelumnya karena saya pernah melakukan seks bebas dan pernah melakukan melakukan suntik Barang-barang ya. Jadi jarumnya itu ibu Iya. tidak buat ibu sendiri, bergantian dipakai ya. Nah kalau untuk saat ini nih, keluhan yang ibu rasakan selain BAB cair tadi, kira-kira apa bu? Saya sering sariawan sus sama BAB cair. Sekarang aja udah 2 minggu saya nggak berhenti BAB cair terus. Iya. Baik ibu, dari semua keluhan yang ibu atau gejala yang ibu sebutkan tadi, nih berarti dan penyebab timbulnya gejala tadi, ibu harus melakukan perubahan perilaku ibu yang tadinya ibu melakukan seks bebas, memakai jarum suntik bareng-bareng, itu harus dirubah ya bu ya. Sekarang gimana ibu? Kalau misalkan kan sebenarnya suami ya tapi saya kan sebelumnya nggak tahu harus gimananya ya, makanya saya datang ke sini pengen tahu yang sejelas apa penularannya dan antisipasinya harus seperti apa, makanya saya datang ke ibu. Ya, baik ibu. Ibu kira-kira memeriksanya mau ke puskesmas, mau datang sendiri atau dibantu? Dampingi aja sama ibu sama ya, saya biar iya. saya nanti kesananya kan baru jadi nggak tahu ya. Baik ibu, tapi sebelum pemeriksaan ada yang harus ibu tanda tangani dulu ya, persetujuan kalau ibu mau memeriksa HIV ya bu ya. Baik ibu, terima kasih. Baik ibu, tugas saya untuk memberikan informasi atau konsultasi dengan ibu dicukupkan sampai di sini. Nanti saya balik lagi dengan membawakan hasil pemeriksaan ibu ya, pemeriksaan darah ibu. Nanti saya kembali lagi ya bu. Assalamualaikum ibu. Maaf tadi saya lama ya. Iya. Ibu, ini saya sudah membawakan hasil pemeriksaan darah ibu. Bagaimana ibu, mau dibuka sendiri atau saya yang buka? Ibu yang buka aja. Baik ibu. Alhamdulillah ibu ya, hasilnya ibu negatif. Ya, Iya bu. baik ibu. Walaupun nih ya ibu hasilnya negatif, tapi ibu tetap harus berhubungan dengan suami, tetap memakai pengaman dulu ya, atau kondom ya bu ya. Soalnya nanti ibu kan mau diperiksa ulang ya bu ya, setelah 6 bulan ke depan saya periksa lagi ya.
Gimana Ibu tentang penjelasan tadi tentang HIV, AIDS, cara penularannya, penyebabnya? Sekarang Ibu gimana? Sudah Sudah paham? paham, sudah jelas, sudah tidak bertanya-tanya lagi ya Bu. Sekarang saya sudah tahu, ketika saya sudah mendapatkan konseling HIV/AIDS dari Ibu, bahwa penularannya tadi sudah Ibu sudah dikasih tahu dan sudah dijelaskan kepada saya. Ya. Wawancara sekarang, konseling sekarang saya cukupkan sampai di sini. Nanti 6 bulan kemudian saya datang lagi untuk memeriksa Ibu kembali ya Bu ya. Untuk waktunya kira-kira jam berapa Ibu? Jam 9 ya. Jam 9 pagi ya Bu ya. Pagi, ya. Tempatnya mau di Nanti di tempat konseling ini lagi aja ya Bu. ya boleh. Ya. Kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.